Shalom saudara, kita kembali ke Abam masuk episode 442. Pertanyaan pertama. Shalom Pak, saya mau tanya bagaimana jika menjawab mengenai Alkitab ke suami saya. Suami saya bilang firman itu dia menolak ya, seperti 1. Mau situ jadi Ayub anak ya semua mati, walau terus digantikan yang lebih baik anak-anaknya. Tuhan kamu, dia nunjuk istrinya ya, mempermainkan perasaan orang. Nah, ini orang yang tidak tahu kebenaran ya. Kalau kita belajar kebenaran, anak-anak Ayub itu pesta-pesta, istrinya pun juga tidak berkualitas. Bahkan ketika Ayub mengalami penderitaan, dia malah menyuruh Ayub mengutuk Allah. Maka sudah sepatutnya Ayub itu yang saleh, yang baik ya, memiliki anak-anak yang baik dan istri yang baik. Maka Tuhan mengizinkan kejadian ini. Ya. Sebenarnya apa yang dialami Ayub ini berkat untuk Ayub pribadi. Dan pelajaran untuk kita semua yang mendengar dan mengetahui kisah itu. Tuhan mempermainkan perasaan orang ya. Perkataan ini sebenarnya kurang ajar, tetapi karena dia tidak tahu ya sudahlah. Kiranya Tuhan menyadarkan orang ini dan orang ini, suamimu boleh bertobat dan sadar. Nah, kalau dia masih tidak mau mengerti, tolong ya, jangan dilayani. Jangan dilayani. Diam. Nanti bicara pada waktu Tuhan taruh perkataan di mulutmu. Oke. 2. Ada anak-anak meledek seorang nabi lalu dipanggil beruang untuk mencapik anak-anak tersebut. Kita sebenarnya tidak tahu seberapa jahat anak-anak itu. Tetapi kalau sampai diizinkan Tuhan dicapik-capik beruang, pasti ada dasar atau alasannya. Tuhan tidak pernah bertindak salah. Ini anak-anak memang kurang ajar terhadap seorang tua, apalagi nabi. Dia meledek dengan kata botak-botak. Ini pasti anak-anak yang patut mendapat pelajaran. Dan pelajaran itu bukan hanya untuk anak-anak tersebut, tetapi juga untuk orang tua mereka. Agar menghormati sesamanya. Jelaskan begitu, tapi kalau tidak mau, ya sudah diam saja. 3, seperti Nabi Nuh. Semua orang dimatiin, anak-anak, wanita, dan lain-lain oleh air bah. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Ya jelas karena memang manusia semua bejat dan rusak dan mendukakan hati Allah. Dan itu akan terjadi di akhir zaman nanti. Manusia bukan hanya dihukum dengan air bah, tapi dengan api. Sampaikan ini. Orang yang jahat patut mendapat hukuman. Yang ditabur orang dituainya. Jika kejahatan sampai pada puncak, maka Allah akan menghukum. Sampaikan itu. Kalau masih tidak mau tahu, kita jangan ladeni, diam saja. Berapa banyak orang berdoa di Ethiopia tetap aja tuh ada aja yang mati kelaparan. Sangat menolak firman, saya hanya diam dan berdoa aja dan diam. Pak, bagus, diam. Karena saya pun gak jago-jago banget tahu firman, cuman percaya yakin Tuhan Yesus itu baik. Oke. Dan tadi saya sudah menjawab bisa membekali kamu. Mengenai Ethiopia, sebenarnya Ethiopia itu ya sama dengan Habsyi dulu itu mereka itu orang-orang percaya kepada Yesus. Ya, percaya kepada Yesus. Tetapi keadaan sudah berubah hari ini. Dan tidak mungkin Tuhan bertindak kepada satu bangsa tanpa alasan. Ya. Seperti misalnya bangsa Yahudi 6 juta mati di Perang Dunia Kedua. Yang pertama memang mereka harus memikul akibat dosa nenek moyang mereka yang mengatakan biar dosa tertimpa atas kami dan anak-anak kami, anak cucu kami. Nah, itu dipenuhi atau digenapi oleh firman. Yang kedua, bangsa Yahudi sudah lupa pulang ke kampung halaman. Padahal Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Tidak ada cara lain kecuali menghabisi bangsa Yahudi yang sudah feel at home di negeri asing dan merasa itu sudah menjadi tanah airnya. Sehingga mereka semua mati, sebagian mereka mati dan yang masih hidup merindukan
kembali ke Israel atau kembali ke Yerusalem. Dan itu pemenuhan nubuatan Tuhan. Jadi semua juga ada maksud Tuhan. Jadi kita yang punya otak segenggam tangan jangan sombong, ya. Banyak hal yang juga sebenarnya masih misteri, belum ada jawabnya. Tetapi kalau kita percaya Tuhan dan menghormatinya, kita tidak akan mencemooh atau meledek Tuhan. Oke, saya teruskan. Wanita usia 41 tahun. Salam Pak, saya sudah 2 tahun, saya tidur di ruangan tamu karena kamar saya tidak ada jendelanya untuk mama saya, udaranya tidak bagus. Mama saya stroke ketiga. Setiap jam 12 malam saya selalu kasih susu untuk mama saya melalui selang dari hidung. Setelah itu saya tidur. Sudah biasa kalau tidur lampu saya matikan karena saya tidak bisa tidur kalau lampu hidup. Suasana di dalam rumah gelap hanya ada cahaya dari lampu teras. Tapi karena saya belum mengantuk, saya main HP. Sekitar jam 1 tiba-tiba dari tangga tengah ada sinar terang menyala-nyala ke arahku. Semakin lama semakin terang, seakan-akan dia menyuruh aku melihat ke arahnya dan mengeluarkan suara dengungan selama 3 menit. Tapi aku pura-pura tidak peduli, aku masih main HP, tapi hatiku bertanya-tanya sinar apa itu. Selama 2 tahun kami tidur di ruangan tamu tidak pernah ada kejadian. Karena aku takut dan heran, aku matikan HP dan tidur. Tapi aku lupa berdoa. Aku bangun dan lihat ke tangga, sinar itu sudah hilang. Besoknya kakak suami saya telepon, katanya suamiku telah meninggal. Besok kakak suami saya telah telepon, katanya suamiku sudah meninggal. Suaminya dia ya. Katanya suamiku batuk-batuk. Suami yang mana nih? Kakaknya mau telepon ambulan tapi suamiku bilang tidak usah. Sebentar lagi aku baikan. Oh, ini suaminya dia. Setelah itu kakaknya ke toilet, keluar dari toilet dilihatnya suamiku sudah meninggal dengan mata terbuka jam 12:30 malam hari Minggu. Suamiku orang Singapura. Sudah 2 tahun kami tidak bertemu karena pandemi. Oh, suaminya. Tapi kami setiap hari selalu video call. Pernikahan kami sudah 15 tahun, tapi kami belum punya keturunan. Suami saya bukan Kristen, sudah 2 kali menikah. Saya istri kedua, yang pertama bercerai. Sebelum suami saya meninggal, malamnya jam 9, dia masih telepon saya. Dia bilang, aku cuman telepon kamu sebentar saja. Aku lagi tidak enak badan, aku tidur dulu ya. Aku bilang tidurlah, besok aku telepon kamu. Yang mau saya tanyakan, Pak, apakah sinar itu dari Tuhan? Mau memberitahu kalau suamiku sudah dipanggilnya? Atau sinar itu adalah roh suamiku yang ingin menampakkan dirinya? Atau sinar itu dari kuasa kegelapan yang ada di rumahku? Atau itu sinar apa? Tolong penjelasannya ya Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Yang pertama, kamu orang baik. Kamu orang yang diberkati Tuhan karena kamu orang yang patut diberkati. Cinta kasih dan pengabdianmu kepada orang tua itu luar biasa, membuat Tuhan berkenan walaupun keadaanmu sulit. Pasti kamu akan jadi orang yang Tuhan beri jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi ke depan. Lalu mengenai sinar itu, dari pengalaman hidup saya, setan tidak pernah bersinar terang. Pada umumnya penampakan setan selalu gelap. Dari pengalaman ya, dari kisah, dari pengalaman saya pribadi, setan tidak pernah muncul dalam bentuk terang. Ini pasti bukan kuasa gelap. Kemungkinan besar atau bisa dipastikan. Apakah itu malaikat? Apakah itu Tuhan? Apakah itu roh suamimu? Saya tidak bisa menjawab. Tetapi menurut saya ini positif. Ya. Itu bisa memberitahukan kepada kamu bahwa suamimu meninggal, dan itu memberi kesan satu, kamu istimewa. Kamu diberitahu Tuhan tentang keadaan suamimu yang meninggal, berarti kamu istimewa. Tidak semua orang mendapatkan perlakuan istimewa seperti ini. Ya, kamu dapat info dari Tuhan. Ya, oke, saya kira itu saja. Yang ketiga, ibu-ibu usia 35 tahun. Pak Eras, saya mau bertanya. Dulu saya mempunyai teman dekat
akrab dan seperti kakak kandung. Benar-benar tidak ada tersembunyi. Segala-galanya terbuka, cerita tentang suka duka, rumah tangga, anak, pelayanan, pokoknya apa sajalah. Bertahun-tahun kami berteman baik, kemana-mana selalu bersama. Tapi kira-kira setengah tahun yang lalu karena suatu hal kami jadi putus pertemanan. Jujur waktu itu memang saya sangat kecewa dan tersakiti, tapi sekarang saya benar-benar sudah mengampuninya. Saya sudah rasa lega dan mengatakan isi hati saya, mengatakan isi hati ya saya dengan Tuhan ya. Benar-benar tidak ada unek-unek di hati. Saya juga berbicara dengan dia seperti dulu. Tapi anehnya kenapa saya nggak bisa bersikap bersahaja seperti dulu dengannya. Terasa janggal, aneh, dan dingin seperti orang asing padahal pernah dekat sedekat-dekatnya. Susah saya mau seperti dulu. Ya. Padahal hati saya sudah damai, saya sudah benar-benar memaafkannya. Kenapa saya sebenarnya? Saya jadi bingung dan juga sedih kenapa kami nggak bisa seperti dulu. Oke, apakah ini ada unsur psikologis dari kamu bahwa kesalahan orang tersebut sebenarnya belum tuntas, masih ada luka? Apakah itu? Tapi itu kemungkinan kecil karena kamu merasa sudah lega. Yang kedua mungkin di pihak dia. Dia sudah tidak bisa lagi bersikap apa adanya atau bersikap seperti dulu. Karena apa yang pernah dilakukan atau pernah terjadi denganmu. Atau kemungkinan spirit kamu berdua sudah gak ketemu. Sudah beda. Kamu mungkin bertumbuh terus dalam Tuhan, dia tidak bertumbuh. Atau sebaliknya. Jadi sudah tidak tune. Jangan jadikan ini persoalan. Jangan merasa ini menjadi persoalan. Karena Tuhan juga tidak ingin kamu dekat dengan orang sampai kedekatanmu mengganggu, kedekatanmu dengan orang itu mengganggu kedekatan kamu dengan Tuhan. Adalah baik kalau kamu tidak menganggap ini masalah, tetap punya hubungan tapi tidak harus selalu seperti dulu. Tidak harus. Tapi dengan Tuhan harus makin tune, itu yang penting. Ya, Tuhan memberkati. Ini dari wanita ya, sudah menikah. Salam. Yang saya mau tanyakan, apakah saya berdosa kalau saya main sendiri ketika hasrat itu datang karena suami punya penyakit diabetes sehingga mempengaruhi organ vitalnya. Dia tidak bisa lagi memuaskan saya. Memang kami masih melakukan hubungan suami istri kalau suami ingin. 1 bulan paling 1 kali, itu pun saya tidak lagi mencapai kepuasan seperti dulu saat suami belum sakit. Umur saya 45 tahun, suami 50 tahun. Saya suka pura-pura puas supaya dia senang. Tapi di lain hari saat hasrat datang lalu saya sedang sendiri di kamar, saya suka main sendiri. Ya. Selama ini saya tidak pernah tanya kepada siapapun. Tapi saya benar-benar bertanya-tanya terus apakah saya berdosa karena main sendiri. Kali ini saya beranikan diri bertanya supaya saya tahu jawabnya. Maaf saya menanyakan hal ini, tapi ini jadi beban pikiran saya. Oke, ini tidak menjadi masalah bertanya kepada saya, memang perlu bertanya. Yang pertama, nasihat saya untuk suamimu, agar suamimu pulih. Ya, dengan cara apa? Pola makan diubah, lalu olahraga. Kembalikan vitalitasnya supaya dia bisa kembali memiliki vitalitas untuk memenuhi tanggung jawabnya. Juga dalam hubungannya dengan istri. Suami dulu harus diubah. Bisa, sangat bisa. Belum lagi mujizat Allah masih ada. Mujizat masih ada. Jadi jangan putus asa dulu. Ini untuk suami. Lalu untuk istri, kalau suatu hari kamu sudah bertumbuh dewasa, kamu akan tahu hal itu tidak patut. Itu bentuk kekanak-kanakan. Sebenarnya sikap seperti itu menunjukkan seorang yang kurang percaya diri atau bisa kurang percaya diri. Membuat kita tidak matang. Saya tidak bisa mengatakan salah atau saya sudah
Saya juga tidak bisa mengatakan itu benar. Tetapi lebih dewasa kalau itu sudah tidak dilakukan dengan usiamu yang saya kira sudah cukup untuk mengendalikan diri. Coba bergumul dalam doa ya. Semua kita pernah melewati masa-masa sulit itu. Tapi kalau kita melekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, bisa kita meninggalkan semua kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki. Bahkan hal-hal yang kelihatannya tidak salah, tapi tidak memuaskan hati Tuhan, itu pun juga bisa kita tinggalkan. Itu jawaban saya itu, dan kamu kembangkan sendiri. Pertanyaan berikut yang kelima. Pak Erastus sekarang di Amerika sedang viral TikTok Holy Spirit Activate. Apa sebenarnya itu? Apakah Holy Spirit dibuat guyonan atau bagaimana ya? Bisakah saya dapat penjelasannya? Selama itu tidak membuat orang terberkati, tidak memuliakan Allah, pasti bukan kehendak Allah. Ya, pasti bukan kehendak Allah. Jadi kamu harus punya roh menimbang. Kalau kamu sudah tidak sejahtera dengan hal ini, kamu hindari. Dunia ini sudah semakin rusak. Jadi Tuhan pun dipermainkan bisa. Saya tidak menilai bagaimana, tetapi setiap kita harus menimbang apapun. Kalau itu tidak membuat nama Tuhan dimuliakan, kita tidak bertumbuh, tidak mengasihi Tuhan dengan hal itu, tinggalkan, buang, jangan ikuti. Cukup. Oke. Setiap kita harus punya roh menimbang. Akan muncul banyak fenomena lain yang kita harus memiliki kepekaan untuk bisa menimbang, menilai apakah itu benar atau salah. Yang berikutnya, dari wanita usia 43 tahun sudah menikah pegawai swasta. Salam Pak Era, saya ibu dari 2 putra, mau tanya. Sudah 3 tahun ini suami saya tidak menafkahi lahir dan batin. Walaupun masih pulang ke rumah, tapi tidak komunikasi sama sekali. Kami berbeda agama. Saya sudah lahir baru, dia Buddha. Apa yang harus saya lakukan? Di sisi lain ada pria lain yang mengejar saya. Bolehkah saya memilih dia, Pak? Yang pertama, kamu jangan menuntut suami memenuhi apa yang kamu pandang sebagai kebutuhan tadi. Karena suamimu pasti sedang punya masalah. Di sini kamu harus menemukan masalahnya apa. Apakah masalah penyakit, tidak punya vitalitas untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin, atau suamimu ternyata telah memiliki wanita lain, sangat mungkin. Tapi berdiam diri dulu dan jangan curiga. Kamu sebagai orang percaya harus menjadi saksi bagi suamimu yang belum percaya. Ya, kamu harus berjuang menjadi saksi. Apalagi kamu sudah punya anak. Posisi suamimu sebagai ayah kandung tidak bisa digantikan oleh siapapun. Lalu di sisi lain ada pria yang mengejar. Sebenarnya kamu sudah membuka hati untuk pria ini. Kamu bukan dalam keadaan abstain. Kamu sudah membuka hati dan kamu sebenarnya sudah dinilai tidak setia. Saya katakan tegas, kalau kamu teruskan hubungan dengan pria ini, kamu akan sangat menyesal, hidupmu akan hancur, anak-anakmu akan hancur pula. Demi nama Tuhan saya ingatkan, putuskan hubungan dengan pria ini. Kamu berdosa kepada Tuhan sangat besar. Kamu mendatangkan sial, laknat, kutuk, hukuman, penderitaan bagi dirimu kalau meneruskan hubungan dengan pria lain ini. Ya, ingat pesan saya ini. Dalam nama Tuhan, jangan berbuat salah. Jangan teruskan hubungan dengan pria ini. Oke, cukup. Pertanyaan berikut. Salam Pak, saya sangat senang Bapak sudah menjawab dan memberi pencerahan mengenai pertanyaan saya di Abam 421. Saya merasa beban hati saya yang merasa bersalah terlepas. Terima kasih Pak. Pak, saya mau tanya lagi. Mengapa saya kadang-kadang memimpikan ibu saya
yang sudah pergi, bahkan wajahnya selalu terbayang kepadaku padahal sudah puluhan tahun dia pergi. Sedikit cerita, ibu saya adalah pengikut Kristus, bahkan sebelum dia meninggal, kami anak-anaknya berdoa untuk penyerahan hidupnya. Dalam kata lain, jika Tuhan berkehendak untuk pulang, ibu ini meninggal, kami ikhlas. Karena dia menderita penyakit pada saat itu. Setelah selesai kami berdoa, kami menyuruhnya untuk berdoa juga, dan selesai berdoa, ibu pun meninggal, dia pergi. Apa karena rasa rindukah, Pak? Ya, makanya saya kadang-kadang mimpikan dia. Kadang saya sadar dia sudah pergi, kadang juga tidak. Salahkah kita merindukan yang sudah pergi? Terkadang juga saya mimpi sedang berkemas pergi, Pak. Satu lagi yang mau saya tanyakan, Pak, mengenai larangan makan darah. Pemahaman saya makan darah itu tidak masalah. Bagaimana menurut Bapak? Oke, yang pertama mengenai darah dulu deh. Hindari makan darah. Selain tidak sehat, juga menjadi batu sandungan bagi orang. Ya, saya tidak mengkaitkan ini dengan dosa atau kenajisan, tapi saya mengkaitkan dengan higienisnya dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagi yang anti darah, bagi kelompok Kristen tertentu. Saya dulu waktu kecil makan darah dan suka makan darah. Tapi setelah saya tahu darah itu mengerikan, untuk kesehatan saya jadi jijik. Jadi jangan makan darah karena menjadi batu sandungan dan tidak sehat. Oke. Yang pertama mengenai mimpi orang tua, kamu tidak boleh mendewakan atau tidak boleh tetap terikat dengan masalah ini. Tidak boleh. Kamu harus melupakan. Dan menurut saya, ibu kamu sudah masuk dalam kerajaan surga. Ya, dari kehidupan ibu kamu, doa, nah itu signal atau isyarat yang kemungkinan besar dan bisa dipastikan. Dia sudah ada di surga dan tidak perlu Anda memikirkan lagi dia. Dia sudah senang. Mengapa Anda mesti memikirkannya lagi? Nggak perlu. Ya, lupakan. Dia sudah senang. Ya, kamu sekarang yang berkemas-kemas mestinya. Oke? Cukup. Dari seorang ibu usia 34 tahun punya satu putri usia 5 tahun. Salam, saya sangat depresi sekali. Saya boleh konsultasi langsung kah? Saya ada masalah rumah tangga. Saya selama 8 tahun menikah. Saya banyak salah ke suami. Saya kurang ajar, saya banyak menuntut suami. Pada pertengahan Maret kemarin suami sudah memuncak marahnya dan menyuruh saya pulang ke kampung Medan. Selama kami bertengkar, saya lalu minta maaf dan memohon agar suami memaafkan dan memberi saya kesempatan lagi. Sebulan saya di kampung, saya tahu dari status WA kakak ipar, ternyata suami saya bawa perempuan ke kampungnya. Selama pernikahan, hubungan saya dengan keluarga suami sangat tidak baik. Mereka sangat tidak menyukai saya karena mereka menganggap suami takut istri. Sebenarnya sebelum pertengkaran kami yang sekarang, saya sering sekali apa-apa saya jadikan pertengkaran dengan suami. Tapi saya sering setiap bertengkar saya minta maaf ke suami. Dan saya sering minta tolong Tuhan ubahkan hati saya. Dan saya juga berusaha untuk menjadi istri tunduk kepada suami. Tapi sepertinya suami sudah sangat sakit hati dan tidak melihat bahwa saya berusaha memperbaiki diri. Suami bilang ke kakak ipar bahwa dia tidak urus surat cerai karena sengaja ingin menggantung saja. Oke, jadi ini permintaan untuk konseling pribadi panjang lebar. Baiklah ya. Akan dikonseling oleh konselor kami ya. Pertanyaan berikut dari wanita usia 24 tahun. Ya. Oh ya, sebelum saya teruskan, saya mau beritahu kepada ibu-ibu jangan galak-galak. Kalau suami sampai merasa senang dengan wanita lain, itu kita harus periksa diri. Kalau kita tidak mendatangkan keteduhan bagi suami, ya suami akan beralih ke wanita lain. Dan ini mengerikan. Ibu-ibu bersikap baik saja, suami tidak sedikit suami yang tidak setia.
Apalagi kalau istri tidak mendatangkan keteduhan. Nah udah, lebih memicu suami jadi rusak. Ya, jangan menggenapi rencana iblis yang mau menghancurkan rumah tangga Anda, Bu. Ibu harus belajar tidak banyak mulut, tidak dominan menguasai suami, mengatur suami, galak. Ya, ngertilah. Nanti Tuhan akan pimpin ibu-ibu bagaimana bersikap. Jadilah ibu yang saleh, ya. Ikut wanita surgawi untuk mendengar nasihat-nasihat supaya ibu-ibu jadi wanita yang baik. Yang membuat suami itu bisa tetap tergiring ke kerajaan surga, bukan dipicu menyimpang. Oke. Pertanyaan yang berikut. Wanita usia 24 tahun. Saya punya teman pria umur 27 tahun, karyawan swasta belum menikah. Dia ada pergumulan dalam pekerjaan, Pak. Semenjak dia lulus kuliah 2017, lalu langsung kerja sampai dengan sekarang, di sela 2019, melanjutkan S1-nya sampai 2021. Dia merasa lemah, tidak mampu, kurang berani, dan kurang percaya diri, ya. Merasa nggak enak dan nggak bisa marah. Padahal pekerjaan dia di lapangan proyek yang dituntut aktif, berani, dan pinter koordinasi. Dan dia tipe takut menyinggung perasaan orang lain. Dia lebih suka mengorbankan dirinya sendiri daripada memojokkan orang lain. Dia tidak suka terlibat konflik dan lebih memilih mundur. Dia merasa tertekan terus dan terakhir dia merasa salah jurusan atau pekerjaannya tidak cocok dengan kepribadiannya. Padahal teman saya ini sering dengar khotbah Bapak, bahkan berkendara pun dia sempatkan dengar khotbah Bapak dan Abam, karena dari situ dia belajar dari setiap kejadian-kejadian yang ada. Apakah teman saya mental health-nya terganggu sehingga perlu konsultasi? Ya, perlu. Ini bermasalah. Dia orang yang bisa dikatakan baik atau bisa sangat baik. Kalau terus-menerus begini dia bisa stres bahkan depresi. Jadi ini harus dilayani. Ini orang baik. Teman pria ini. Nomor teleponnya nanti saya minta, ya. Jadi kalau Anda memang ingin ini dikonseling, kami akan menghubunginya, konselor kami akan menghubunginya. Saya kira cukup itu, sampai bertemu di Abam episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.